Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya harus dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau habis pegang apa-apa, kita harus cuci tangan langsung. Nah, kalau kita mau ada keperluan keluar, kita harus pakai masker. Nah, kita udah tiba di minggu kedua ibadah impak kita di tahun baru. Nah, udah siap untuk memulai ibadah impak kita? Jangan lupa disiapin Alkitabnya, hidung cerianya, sama persembahannya ya. Untuk memulai ibadah kita bernyanyi dari KC 337, Kami Sebagai Anak-anak. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah impa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami sebagai anak-anak layan untuk bisa mengikuti ibadah impa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga orang tua yang membimbing adik-adik layan kami agar bisa memotivasi adik-adik layan supaya bisa terus mengikuti impa. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan bertugas pada minggu pagi ini. Berkati kami semua ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini supaya berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya walaupun kami melaksanakan impa secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita mau membaca Alkitab dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Kita semua disebut orang-orang yang berbahagia. Berbahagia adalah senang karena kita sudah
mau membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melaksanakan. Puji Tuhan ya, Dek. Adik-adik udah minum belum? Sudah dong. Minumnya air putih. Ini sangat penting buat tubuh kita. Untuk kesehatan tubuh semua memerlukan air putih. Supaya pencernaannya bagus, tubuh ini bisa bertumbuh dengan baik. Air putih ya, rajin minum air putih adik-adik. Lalu ada juga yang minumnya adalah minum coklat. Ya, coklat enak, segar. Ini juga bagus untuk pertumbuhan badan kita. Coklat ya, minum ya. Ada juga yang adik-adik minum air, minum ini susu. Susu harus diminum supaya adik-adik semakin baik, semakin sehat dan menjadi anak yang cerdas. Ada juga yang minum teh. Nah, minum teh ada juga. Jadi ada air putih, air bening ya, air susu, ada coklat, ada teh, ada juga minum kopi. Kalau orang tua yang gede-gede minum kopi, anak-anak kecil nggak usah minum kopi ya. Iya. Nah, adik-adik, mengapa Kak Ruth bilang minum? Mengapa Kak Ruth bilang air? Nah, tadi di Alkitab yang sudah kita baca itu ada perkawinan di Kana di Galilea. Ada pesta perkawinan di Kana. Yesus dan Ibu Maria diundang. Tamunya banyak sekali. Tamunya banyak. Semua dikasih minum anggur. Karena zaman dahulu itu kalau orang minum itu wajib minum anggur. Apalagi pesta. Minumannya anggur. Kalau kita tadi air putih, susu, teh, coklat, ya. Kalau zaman dahulu tuh wajib setiap pesta harus ada anggur. Nah, waktu di perkawinan di Kana itu tamunya banyak. Mereka bilang, anggurnya habis. Bilang, anggurnya habis. Aduh, Ibu Maria mendengar. Apa? Anggurnya habis? Aduh, kasihan. Kalau anggurnya habis kan malu. Ini tuan rumahnya malu. Yang punya hajat, yang punya itu, yang undang itu malu karena kehabisan anggur. Itu malu sekali, Dek. Kalau anggurnya habis, mereka malu. Lalu Maria bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, Ibu mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Artinya, waktuku belum tiba sekarang untuk membuat mujizat. Gitu. Maria bilang, mereka kehabisan anggur, kasihan, kata gitu. Lalu Maria bilang kepada pelayan, apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu, kata Maria. Lalu Yesus berkata apa ya? Coba kita lihat ya. Coba Yesus berkata apa? Pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan cedoklah, berikan kepada pemimpin pesta. Nah, ternyata adik-adik, air yang banyak tadi dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur. Tuhan Yesus berkuasa membuat mujizat, merubah air yang bening tanpa rasa menjadi anggur yang berasa dan bisa dinikmati para tamu. Bahkan tamunya bilang, anggur ini lebih enak dari yang tadi. Nah, kuasa Tuhan Yesus mampu
merubah air menjadi anggur. Adik-adik, hari ini kita mendapat pelajaran dari cerita yang kita dengarkan tadi. Apa pelajarannya? Adik-adik, perhatikan, tadi pelayan ketika disuruh cedoklah air, langsung mencedok, ya kan? Lalu bawalah kepada pemimpin pesta. Langsung dibawa kepada pemimpin pesta. Jadi mendengarkan dan melakukan. Adik-adik juga bisa seperti pelayan, bisa menikmati mujizat, bisa menikmati anugerah Tuhan. Mujizat itu anugerah ya adik. Misalnya begini, anak-anak, saatnya sekarang belajar. Walaupun belajar dari rumah karena masih ada pandemi virus corona yang sangat berbahaya, waktunya belajar, disuruh belajar, siap mama, siap apa, gitu. Aku mau belajar. Nah, adik-adik menjadi pintar, mendengarkan untuk belajar, lalu melakukan dan hasilnya pintar. Seperti itu. Banyak lagi contoh-contohnya supaya adik bisa mendengarkan dan bisa melakukan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Begitu ya, Dek. Siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga anugerah dan kasih karunia Tuhan tetap melimpah kepada adik-adik semua. Amin. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, coba siapin sikap doanya dengan lagu Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ruth. Jadikan kami anak-anak yang mau rajin beribadah, rajin berdoa, bersyukur lewat puji-pujian, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kami anugerah, karunia, atau mujizat kepada kami di setiap hari kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri, terima kasih untuk sukacita yang Engkau senantiasa berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertumbuhan tubuh kami yang baik ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, lewat doa ini pertama kami ingin berdoa bagi orang tua kami. Berikan kekuatan, sukacita, dan Tuhan mau memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pendidikan kami, sekolah kami, walaupun kami harus melakukan dari rumah, berikan kami kepintaran, rajin belajar,
kesabaran ketika kami harus belajar didampingi oleh orang tua kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan kiranya mau memberkati bangsa dan negara kami, berkati presiden, para menteri, pejabat-pejabat yang ada. Tuhan berkati para pemimpin kami agar memimpin dengan bijaksana, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tuhan, kami teringat akan orang-orang yang sakit. Tuhan kiranya mau menjamah sakit penyakit mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan jamah sakit penyakit mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Untuk tenaga medis yang menjaga dan merawat dan mengobati orang sakit, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, fisik yang baik, agar mereka bisa merawat orang-orang sakit dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi gereja kami, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, pelayan Tuhan, kakak layan PA, PT, panitia yang ada. Tuhan mau memberkati agar pelayanannya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan, untuk orang-orang yang terkena bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan kiranya mau memberkati Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka, mau saling berbagi di tengah bencana-bencana yang terjadi. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan untuk hubungan kami yang senantiasa kami naikkan doa-doa kami, yaitu Tuhan kiranya mau menghilangkan virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk para ilmuwan yang telah menemukan vaksin. Berkati agar vaksin itu bisa menjadi kekuatan bagi tubuh setiap orang untuk terhindar dari virus corona tersebut. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau menjaga kesehatan, mau menjaga kebersihan. Tuhan, berkati kami agar senantiasa patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dengarkan semua doa kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.